Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sujud syukur. Mungkin ini adalah minggu-minggu terakhir ya, Fadel, kau menikmati tidur di atas kasur ya, di dalam rumah. Puas-puaskanlah bersendau gurau dengan keluargamu. Puas-puaskanlah kau joget-joget. Teruntuk ya Fadel, kau terima ganjaranmu atas apa yang sudah kau lakukan ya. Ini adalah minggu terakhir lu merasakan tidur di atas kasur lu ya. Kau nikmatilah minggu-minggu terakhir kau joget-joget itu bersama keluarga lu. Karena minggu depan hidupmu akan berubah. Semua ada konsekuensinya. Semua ada hukumannya. Lu mau preskon 1 juta kali pun, yang lu bilang kebenaran akan menemukan jalannya, nah, itulah kebenaran akan menemukan jalannya di minggu depan ini. Ya, kau lihat itu kebenaran ya, kau lihat. Hasil visum itu telah membuktikan dengan undang-undang pasal yang disangkakan. Visum adalah bagian dari alat bukti, ya. Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada visum, ada ahli. Paham? Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar membarkan dari dunia infotainment Indonesia. Hasil visum Loli, anak dari Nikita Mirzani, sudah keluar. Hasil visum itu menjadi kunci dan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Bali J terhadap Loli atas kasus dugaan persetubuhan di bawah umur dan aborsi paksa. Kalau ini jadi bukti yang kuat, Fadil Bali J dipastikan bisa masuk penjara selama 15 tahun. Gara-gara hal tersebut, tim kuasa Fadil Bali J, Rasman Nasution, sudah mulai ketakutan. Pasalnya, Rasman Nasution berkelit bahwa Loli punya hubungan dengan pria di Inggris sebelum pacaran dengan Fadil Bali J. Siapa tahu dialah pria yang melakukan persetubuhan tersebut. Waduh, dan begini berita selengkapnya. Nikita Mirzani menjadi sosok pertama yang diberitahu hasil visum Loli, mengingat statusnya sebagai sang ibu. Terkait respon Nikita, kuasa hukumnya Fahmi Wahmid mengungkapkannya. Fahmi tidak memungkiri kekecewaan Nikita meluap tatkala mendapati hasil visum kedua Loli itu keluar. Dia sangat terpukul. Bahkan bahasanya dia itu seperti yang dia disampaikan beberapa kali. Seandainya ini tidak ada hukum, maka dia akan pakai hukumnya sendiri. Begitu beber Fahmi yang dikutip dari YouTube media online. Diungkapkan Fahmi lagi, Nikita juga langsung diberitahu soal hasil visum kedua di mana Loli sudah tidak lagi datang bulan. Setelah Loli tidak datang bulan dan sudah bersih, Nikita sudah tahu tapi secara lisan. Di situ dia sudah emosi. Anak saya kok jadi dihancurkan seperti ini? Begitu bahasanya Nikita. Ya makanya wajar kalau Nikita itu meledak-ledak. Begitu ungkap Fahmi. Sementara disinggung soal hasil visum Loli apakah akan menyeret Fadil ke penjara, Fahmi hanya menjawab secara tersirat. Yang namanya visum pasti hal-hal yang terkait dengan proses hukumnya. Jadi karena ini terkait dengan kejahatan terhadap anak, ada pasal terkait dengan persetubuhan dan seterusnya, dan itu pasti akan terbukti. Begitu terang dari Fahmi. Dengan adanya hasil visum itu, nantinya tim penyidik akan mengambil sikap terkait proses hukum terhadap Fadil Bali J.
Hal itu buntut laporan dari Nikita Mirzani atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan aborsi paksa. Yang jelas ini adalah dasar penyidik atau penyelidik. Karena ini proses masih penyelidikan, akan mengambil sikap terkait dengan proses hukum terkait laporan Nikita Mirzani dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Begitu jelas sang pengacara Fahmi. Gara-gara hal tersebut, tim kuasa hukum Fadil Badi J, Rasman Nasution, mengeluarkan berbagai jurus untuk berkelit. Rasman Nasution menyebut anak Nikita Mirzani punya pasangan di Inggris sebelum jalin hubungan dengan Fadil Badi J. Bisa jadi Loli rusak karena orang tersebut. Wow, pengacara Rasman Nasution membongkar aib anak Nikita Mirzani Loli ketika tinggal di Inggris. Ya, Rasman Nasution mengungkapkan jika Loli pernah menjalin hubungan dengan seseorang di sana sebelum akhirnya jalan dengan Fadil Badi J. Dalam pernyataannya, Rasman membahas kehidupan Loli di Inggris mengingat ia cukup lama untuk menempuh pendidikan. Diketahui kini perseteruan pihak Fadil Badi J dengan Nikita Mirzani kian memanas. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Fadil Badi J atas tuduhan tindakan asusila pada putrinya Loli. Bagaimana jika Loli memiliki hubungan dengan seseorang di luar negeri? Apakah dia juga diduga terlibat dalam situasi yang serius ini? Begitu tanya Rasman dalam konferensi pers secara daring pada hari Minggu kemarin. Rasman berpendapat bahwa jika dugaan tersebut benar, maka hal itu akan mempengaruhi tuduhan terhadap Fadil Badi J. Ia juga mempertanyakan bagaimana cara membuktikan tuduhan asusila dan aborsi terhadap kliennya. Dia menambahkan, dengan usia Loli yang sudah 17 tahun, dia bukan lagi anak-anak yang tidak mengerti apa-apa. Dia sudah remaja dan mengerti banyak hal, begitu ujar Rasman. Rasman menganggap bahwa jika terbukti Loli pernah berhubungan intim dengan pria lain, maka akan sulit untuk membuktikan bahwa hubungan tersebut terjadi dengan Fadil. Ia juga menekankan jika ada bukti medis, pertanyaannya adalah bagaimana bisa menjamin bahwa itu berasal dari Fadil. Sebelumnya, kuasa hukum Nikita Fahmi Hamid mengungkapkan hasil visum Loli. Nikita adalah orang pertama yang mengetahui hasil tersebut dan merasa sangat terpukul. Ketika ditanya apakah hasil visum akan membawa Fadil ke penjara, Fahmi akan menjawab bahwa visum yang berhubungan dengan proses hukum yang berlaku, terutama karena kasus ini melibatkan anak di bawah umur. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan hiburan untuk semuanya. See you.